Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Kusulikan. Saya seorang guru di SLB Negeri 2 Martapura. Kali ini saya ditemani oleh... Perkenalkan, nama saya Rama, nama panjang biasanya Muhammad Alfian Syahrizal Ramadan. Saya alumni dari SLB 2 Martapura. Nah, kenapa sih hari ini kita ajak Rama untuk ngobrol lagi? Karena ini udah 3 tahun 6 bulan ya setelah kelulusan Rama di tahun 2025 kemarin. Jadi, kalau saya boleh cerita, yaitu dulu ketemu Rama itu di kelas 10 karena saya ngajar di SMA LB. Pada waktu itu ada tawaran lomba AKPDBK, Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Mungkin itu adalah tahun pertama AKPDBK dilaksanakan. Karena saya baru mendengar juga ada AKPDBK di luar, biasanya kan ada FLS 2N, LKSN, O2SN untuk lomba-lomba anak yang di SLB ya gitu. Nah, tibalah waktu itu harus nyari murid karena Rama kan dari SMP ke SMA. Nah, itu baru kan naik kelas 10 ya. Kelas 10 awal. Sebenarnya untuk seneng-seneng aja pada waktu itu. Pada waktu itu ada fotografi dan film pendek yang rencananya mau kita buat. Nah, di banyak guru mungkin ada stigma. Nah, di SLB itu yang agak membahayakan sebenarnya adalah stigma terhadap peserta didik. Gimana? Kenapa kok ada stigma jangan Rama nih yang dipilih? Kira-kira menurutmu apa? Kurang tahu juga sih kalau itu. Tapi menurut ulun, nggak tahu sih, bingung juga sih. Jadi kan sejarahnya adalah Rama jarang masuk sekolah. Kalau dari skill, nah itu kan diiyakan juga. Dari skill oke, tapi dari segi kerajinan atau sering berangkat sekolahnya itu yang dipertanyakan oleh guru-guru karena enak ada turun anaknya. Ngalih untuk diajari dan lain sebagainya. Pas latihan, contohnya pas mau lomba. Terus kemudian kita latihan ya pada waktu itu ya. Kenapa kok saya yakin adalah kalau di sebelum pembelajaran kan ada identifikasi assessment, kemudian ada namanya prognosis. Betul. Prognosis itu adalah gambaran atau perkiraan kemampuan, terus kebutuhan anak, serta potensi yang bisa dikembangkan. Nah, menurut pandangan saya, kenapa tetap yakin pada Rama waktu itu? Anaknya mampu. Untuk, karena kan di fotografi itu butuh kreativitas ya? Ya betul, kreativitas, terus pengalaman, habis itu pengalaman ya mencoba memoto. Kadang mungkin kita memoto cuma 1-2 kali langsung bisa, pasti belajar, habis itu bertanya juga sama kapus masalah foto. Jadi AKPDBK itu pas puasa di bulan Maret, kita mulai latihan Maret akhir. Jadi Ram, besok latihan. Jadi ketika saya bilang latihan jam 8, setengah 8 Rama udah ready tuh di kantor. Iya. Entah kebiasaan atau gimana ya, tapi akhirnya sampai lulus sebenarnya gitu. Jadi dijanji setengah 8 atau jam 7, setengah jam atau 15 menit sebelumnya udah hadir di sekolahan. Nah itu kan tidak sinkron nih antara pas sekolah sama pas ada kegiatan di sekolah. Nah itu pas sekolah agak malas-malasan, nggak berangkat, terus pas ada kegiatan tapi bertanggung jawab. Nah itu jadi ada tanggung jawab yang diberikan atau ditunjukkan oleh Rama. Nah ketika latihan gimana tuh Ram? Pertama kali aku kan nggak pernah tanya ya secara langsung ya sebenarnya. Pertama pas latihan awalnya ragu-ragu mau ambil lomba foto apa gitu kan. Ragu-ragu pun belum pernah megang kamera lah waktu itu. Nah ragu-ragu, sekalinya tanya sama guru lain, gas saja ambil lombanya. Ya, habis itu ikut latihan. Latihan pertama tuh bingung karena nyeting kamera, nyeting ISO, nyeting shutter. Habis itu belajar. Lumayan bisa. Habis itu pas lumayan tahu tentang kamera, langsung lanjutkan lombanya. Ya tuh biasanya kan pertama kali yang diajari adalah
triangle exposure. Ya Jadi betul. ada aperture, terus tadi Rama bilang juga ada shutter, ada ISO juga. Sebenarnya serunya fotografi pada waktu itu ya, kita pertama kali lomba nggak ngejar juara. Betul. Oh, Karena yang penting senang ya betul. uji coba di fotonya karena ada 3 tema pada waktu itu. Pertama moto eco dengan mengatam kayu. Namanya Yang kedua Debbie menari ciri khas Banjar ya. Yang ketiga silat. silat Silat Muzakir. sama- ya betul. Nah, jadi ada 3 foto yang kami hasilkan pada waktu itu ketika ngambil foto Debbie yang saya ingat Yang pada nari, waktu nari. itu. Nari itu paling challenging karena harus Nyeting kameranya lumayan sulit. Habis itu momen motonya lumayan sulit. Sama hoki-hokian lah. Pas motonya tuh timingnya hoki-hokian. Pas moto Debbie-nya nari sama tukang foto, ya ulun yang moto. Nah, itu hoki-hokian sekalinya pas moto dapat yang bagus. Nah, langsung itu yang dipakai lomba fotonya. kenapa sulit karena pada waktu moto Debbie yang tari itu kita pakai delay shutter, jadi mencetnya 2 kali untuk Betul. mencet rananya ya. 2 kali, yang pertama untuk kunci bayangan, terus yang kedua untuk kunci orangnya. Nah itu ada hitung-hitungannya juga tuh. Ya. Pokoknya ngitung 5 detik ya. 5 detik, 5 sampai 10 detik, tapi 5 yang sampai- dipakai 5 detik. Yang 5 sampai 10 detik pada waktu itu, terus jadi kisahnya udah selesai tuh. Fotonya udah dapat yang aman lah. Aman. Kita berdua sama-sama puas dengan hasilnya. Terus kenapa akhirnya saya senang juga ada perkembangan dari Rama bahwa ketika foto itu selesai, pas nyimpune alat-alat, nyimpune lighting, nyimpune kamera dan sebagainya, kami bilang gini, kenapa Pak shutternya nggak kita bikin 0,10 atau lebih lama biar bayangan yang didapat itu lebih banyak dan lebih solid dari fotonya, karena hasil foto akhir itu kalau bayangannya dikit itu agak bayang tipis bayangannya, warnanya biru atau merahnya tuh tipis jadinya. Nah, tipis dan kelihatan backgroundnya, jadi nggak bentuk orang benar-benar solid. Itu kemarin yang kami diskusikan, jadi kayak tapi alatnya udah disimpuni, terus anaknya juga udah turun, dan itu kan percobaan berkali-kali, agak capek juga di penarinya. Kalau kami yang nyoba kan seneng-seneng aja. Senang aja ya, foto hitung 1, 2, 3 jebret foto, yang nari kasihan. Hampir 2 jam ya Pak? 2 jam. Hampir 2 jam foto Debbie itu yang nari. Dan ingat di waktu itu puasa, jadi kami ngeteknya tuh di bulan April dari tanggal 4 sampai 13 kalau nggak salah. Itu puasa, semua orang puasa di situ. Jadi udah Debbie-nya capek untuk nari karena puasa, terus kami ya sama juga, tapi karena cuma ngeklik aja kan nggak begitu capek. Pengumuman pas pengumuman ya kayaknya insya Allah juara, tapi kalau juara alhamdulillah, kalau kada ya alhamdulillah, karena sudah kagum sama hasil sendiri dah. Sekalinya rumahnya juara, syukur alhamdulillah. Juara berapa? Alhamdulillah juara 1 kemarin. Itu jadi AKPDBK di tahun 2023 itu semuanya langsung di nasional. Jadi 2023, 2024 itu cuma 2 tahun berlangsung, AKPDBK itu langsung ke nasional, jadi nggak ada seleksi provinsi. Itu jadi alhamdulillah pada waktu itu dapat juara 1 di nasional. Nextnya Rama nggak boleh lagi ikut lomba foto karena udah ibaratnya udah sekali coba langsung menang dapat juara 1. Di tahun 2024 nggak ikut lagi, tapi membimbing adik-adiknya. Jadi ada Keanu Bintang yang dibimbing di 2024, 2025 ada Mufrida yang baru megang kamera sekarang. Walaupun harus berjuang lagi karena emang semakin bagus foto-fotonya dari teman-teman di SLB. Yang lain, foto-foto yang lain makin bagus, makin mantep. Itu tandanya kan berarti kita harus tetap berproses untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Lebih baik. Beranjak dari situ tuh Ram, kan awalnya guru-guru ini nggak percaya nih, itu tadi stigma tadi ya, udah trustnya udah nggak ada nih ke Rama karena ya itu tadi jarang masuk sekolah. Ya bisa seminggu 2 kali, 3 kali. Ya gara-gara itu, habis itu guru-guru bingung. Tapi yang dirasakan perbedaannya Bram ketika 2023 itu kan ya setidaknya adalah kepercayaan dari guru-guru bahwa
udah ternyata ketika apa ya, mengikuti kegiatan rajin Ya, terus yuk bisa dipercaya itu tadi, dan nggak ada yang nyangka mungkin kalau dapat juara satu. Waktu itu happy aja, maksudnya nggak ada Happy. ya, nggak ada beban yang harus juara dan sebagainya. Nggak. Perubahan yang dirasakan tuh apa kira-kira? perubahan Makin perubahan rajin kah semakin atau percaya diri sih pas sekolah karena juara kan, banyak dipuji juga sama guru-guru sama kawan. Guru sih banyak memuji ya semenjak juara itu. Kalau ada kegiatan lomba jadi makin semangat jadi makin semangat, terus mau nyoba lomba-lomba yang lain yang belum pernah dicoba. Jadinya kalau menurut ulun lomba, kita didaftarkan lomba, habis itu ada pelatih yang mendampingi. Kalau kita sia-siakan kan rugi diri kita sendiri, habis itu rugi waktu pendamping, guru. Jadinya harus maksimal lah latihannya, waktunya minimal kalau latihan misalnya jam 3, kita jam setengah 3 sudah ada gitu. Contohnya gitu aja sih. dan Respect waktu guru lah mendampingi. di 2024, jadi itu 2024 kan udah nggak bisa ikut lagi nih AKPD3. Nah itu termasuk top performance kalau dari Rama kayaknya ya, karena kan ada, saya sebutkan tadi di awal, ada beberapa lomba Diksus, Dinas Pendidikan Khusus, yaitu ada LKS2N, terus O2SN, dan LKSN pada waktu itu. Dari LKSN nih Ram, 2024 bersama Bu Melianti. Bu Meli, nah itu banyak senangnya sih sama Ibu Meli karena tujuan awalnya pas masih di provinsi ya ikut aja dulu, masalah juara itu belakangan. Ikut lomba apa dan Masalah lomba lomba hantaran itu yang pertama kali, lomba hantarannya di provinsi prosesnya ya latihan hehehe, habis itu pas Hamin seminggu baru latihan serius, latihan hampir 5 jam apa 8 jam sehari. Hamin seminggu itu pun masih kurang rupanya, tapi pas lomba ya maksimal aja. Alhamdulillah ada hasilnya di provinsi. Dapat juara 1 di provinsi. Nah, langsung dapat juara 1 ke provinsi. Kalau ini kan otomatis lanjut ke nasional kalau Ya. dapat juara 1. Nah, pertama kali kalau di AKPDBK kan masih semi Covid ya waktu itu, jadi nggak ada yang berangkat ke nasional untuk mengikuti acara secara luring. Jadi kalau di 2024 beberapa lomba dan sebelum efisiensi ada anak-anak untuk berangkat ke Jakarta secara luring. Gimana pengalaman dan perasaannya waktu di Jakarta mewakili Kalimantan Selatan? Pas ke Jakarta pressure-nya rupanya makin gede karena yang tahun kemarin itu sempat juara 1 hantaran di Jakarta kalau salah ya. Nah itu kemarin juara 1, habis itu karena yang hantaran tahun 2024. Nah ya 2024 ulun yang ke Jakarta lumayan pressure tuh. Karena banyak yang guru-guru lain udahan juara 1, pertahankan juara 1-nya. Belum tahu hasilnya gimana, tapi latihannya super. Di 2023 itu karena dari Kalsel ada perwakilan dari SMP lain. Betul. Yang mendapat juara, jadi mungkin harapan dari dinas, terus harapan dari guru-guru teman-teman yang lain. Ya, itu cukup tinggi ke Rama. Tapi untuk hasilnya emang kayaknya harus belajar lagi. Kayaknya kurang berlatih, kurang giat lagi latihannya. Sama kayaknya kurang semangat sedikit. Itu aja sih. Tapi pas di Jakarta banyak senangnya lah. Guru-guru kan banyak yang dari SLB lain ya, tapi tetap satu kontingen dari Kalimantan Selatan. Betul. Gimana tuh mendukung Rama pada waktu itu? Mendukung support 100%, mendoakan mudahan juara, yang memberi semangat lah kepada ulun Rama. Ya, tapi hasilnya yang menurut ulun mengecewakan, ya kalah di Jakarta. Tapi guru-guru lain ya ngasih semangat Rama lah walaupun kalah gitu kan. Nah itu sih, sama di Jakarta sama Ibu Meli walaupun kalah tapi Ibu Meli tetap santai, senyum, ya support
Rama lah, walaupun hasilnya kurang atau gimana gitu. Berarti kan ada dukungan dari para pendamping Ya. walaupun tidak satu sekolah, tapi atas nama kontingen Kalimantan Selatan, terlebih dari Bu Meli juga memberikan support, nggak yang nge-pressure jadi harus menang dan Ya, sebagainya. menang. Yang penting kan udah memberikan Sudah tampil di sudah lombanya, tampil, terus sudah 100% nih effortnya untuk effort banget. diberikan. Itu bang perjalanan Rama ya dari 2023, 24 tuh udah mulai membimbing adik-adiknya juga di beberapa perlombaan. Masih ikut aktif terlibat di fotografi, membantu, terus ada film pendek juga di 2024, juara harapan 3 ya. 2 harapan 1. harapan 1. Film pendek harapan 1 di nasional di AKPDBK, kemudian lompat ke 2025. Jadi sejarahnya adalah AKPDBK digabung menjadi FLS 3N. Kalau nggak salah ada 17 cabang lomba baru di FLS 3N karena hasil penggabungan dari AKPDBK itu tadi. Salah satunya yang kami ampu ya, yang saya dan Rama ampu secara bersama-sama yaitu fotografi. Ya. Otomatis di provinsi juara 1, kemudian di nasionalnya harus berjuang lagi karena melihat hasil yang lain ternyata lebih oke untuk teknik dan cara pengambilannya. Mungkin ya nanti kita evaluasi untuk tahun ini karena di tahun 2026 kemungkinan akan maju lagi. Terus yang agak membanggakan di 2025 film pendek yang tadinya dapat harapan 1 di tahun ini nasional dapat juara 3. Juara 3 apa 2? juara 2. Oh, salah. Sorry. Nah, di tahun ini dapat juara 2. Kalau dari kita, saya dan Rama ya terutama, yang penting prosesnya seneng. Ya. Mau hasilnya gimana, yang penting prosesnya seneng. Kalaupun kalah, ya udah, ya nggak apa-apa, Belum rezeki lah. belum rezekinya. Tapi kalau dari awal emang udah harus menang, itu kan udah ada pressure-nya udah lain ya. Maksudnya niat kita untuk lomba kan udah bergeser, nggak yang have fun lagi, udah nggak yang seneng-seneng. Seneng. Sebenarnya yang paling aku senangi di 3 tahun ini 2023 sampai 2025 yaitu prosesnya. Maksudnya kita proses menemukan konsep foto, terus kita ngulik foto tuh kayaknya ini bagus deh. Kayaknya untuk tema ini konsep fotonya kayak gini bagus. Gitu. Terus beberapa simulasi, beberapa pembelajaran di fotografi dan film kan dari teknik kamera kan hampir sama untuk pendekatannya gitu. Terus kita beranjak nih dari perlombaan jadi lebih ke pribadinya Rama. Ya mungkin agak sensitif tapi nggak apa-apa, dan mungkin aku juga nggak pernah menanyakan secara langsung ke Rama kenapa tidak mau di tag di Instagram SLB. Nanti kayaknya Rama malu ketika bilang sekolahnya di SLB nih. Kan dulu dari inklusi ke SLB. Iya, betul. Sama bukan malu ya, karena kayak mulai dari dulu sih, kayak misalnya ada acara apapun, misalnya acara sekolah, itu kalau ada ulun tuh kayak kenapa harus ada ulun gitu. Contoh aja, kenapa harus ada ulun di situ? Seharusnya kayaknya kayak mun kada ada ulun kayaknya aman aja gitu lah, contohnya gitu. Sama lomba kada pakai nama ulun. Apa tadi? Nama SLB. Di tag di SLB. Iya itu. Karena bukan malu sebenarnya, kayaknya ada yang lain, ada jalan yang lain tanpa IG ulun gitu, atau yang lain apa gitu. Kayaknya kalau ada jalan yang lain kayaknya lebih bagus. Habis itu ada opsi lain, kayaknya opsi lain aja yang dipakai. Itu aja sih. Kalau masalah malu di sekolahan enggak. Kalau masalah pertemanan di luar sekolah aman aja. Kita sekolah di sini ya. Kalau sekolah di sini kan biasanya kebanyakan malu karena sekolah di SLB. Kalau menurut ulun aman aja karena ketimpa sama prestasinya. Betul, karena jalurnya cukup luas untuk SLB. Bisa ke, kalau yang tunarungu bisa ke Patrin, Persatuan Tunarungu Indonesia untuk lomba-lombanya. Bisa ke NPC, National Paralympic. Juga beberapa dari anak-anak kita tergabung, juga beberapa guru juga tergabung di NPC. Kemudian ada di Special Olympic juga di Soina, yaitu lomba kemana-mana lah Ram. Maksudnya kita ke internasional, ke nasional, provinsi, banyak.
Jadi anak-anak merasakan kalau biasanya ya hanya baru pertama kali untuk naik pesawat, baru pertama kali tidur di hotel misalkan. Nah itu mereka alhamdulillah yang aktif-aktif, terus yang punya potensi akan kita salurkan, akan kita fasilitasi, akan kita berikan jembatan agar potensinya nggak hilang aja. Jadi potensinya tetap berkembang, kemudian bisa diolah lagi menjadi juara. Karena kan kalau di luar itu tidak lomba yang individu, ada lomba berkelompok. Jadi emang harus nggak boleh egois tentang dirinya. Oke, kalau Rama gini, Ya, nggak perlu saya yang jadi striker, tapi yang penting bisa ngoper. Oke. Kita memfasilitasi teman-teman gitu loh. Iya. Untuk prinsipmu kayaknya pas kita di Berau kemarin. Oke, betul. Jadi kita ada lomba mini soccer di Berau. Kemudian yang lain tuh berlomba-lomba, oh ya aku mau masuk lapangan. Irama santai. Tidak perlu jadi bintang Nah, di jadi nggak perlu jadi bintang di lapangan, yang penting mendukung gimana kelompoknya ini tadi menang. maksimal kalau bisa juara, alhamdulillah. Terus satu hal yang saya senang ketika Rama pemikirannya progresif ya, jadi nggak stuck aja di sekolahan, terus nggak stuck juga di perlombaan, Ya. karena emang ketika masuk ke masyarakat, ini kan udah masuk ke masyarakat nih selama 6 bulan setelah lulus 6 bulan 7 bulan ini. Jadi Rama pernah bilang gini bahwa ini mengutip ya, nanti bisa ditambahkan. Jangan ngandelin lomba kalau untuk mencari uang, karena biasanya kan ada uang transport, ada uang kejuaraan dari perlombaan. Itu hanya penyemangat kita pas lomba lah. Penyemangat, dan itu tidak tiap bulan. Uangnya tidak pasti, dan ada uangnya pas kita ada lomba atau di bawah lomba. Nah, baru ada. Rama percaya dan mau meyakini bahwa harus mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi, ada mindset itu ternyata di Rama yang sampai hari ini juga saya ke guru-guru lain juga menyampaikan bahwa anak-anak tuh ada loh kesadaran seperti ini. Jadi tinggal kita bagaimana memfasilitasi mereka, terus mendukung. Jadi Rama sempat magang sekali ya di baru pertama kali magang difasilitasi oleh Aisyah Kabupaten Banjar. Betul. Terus yang kemudian mungkin jadi trigger kami juga bahwa anak-anak yang lain perlu juga nih magang, perlu untuk latihan kerja. Betul. Pengalaman masa depan. Kemudian yang kelas 11 udah kita magangkan. Kemarin ada di Rumah Makan Kairo, kemudian ada di LPK Marliana di tempat Ibu Shirley. Beliau menerima peserta didik kita dengan baik untuk magang di sana. Terus kemudian ilmu yang diberi di sekolah dan dunia kerja mungkin yang baru dimulai, yang baru starter nih, bekal apa yang terpakai? Bekal. Jadi kan kita pembelajaran di sekolah ada vokasi ya, di jam setengah 11 sampai jam 12. Tujuannya untuk emang membekali anak-anak untuk masuk ke dunia kerja atau ke masyarakat. Jadi nggak cuma untuk lomba, tapi kita mengakomodasi agar anak-anak bisa mandiri nih di kedepannya. Nah itu yang terpakai kira-kira apa tuh Ram dari pembelajaran yang udah kita laksanakan selama 3 tahun ini? Ya paling itu menurut Ulun pribadi ya, setiap orang kan beda-beda. Karena menurut Ulun di sini nih, pertama belajar konsisten. Karena kalau kita sudah keluar dari sekolah itu kan harus konsisten bekerja, konsisten waktu. Habis itu belajar tepat waktu itu sangat penting. Belajar tepat waktu ya, kalau kita magang di orang kan minimal kita harus rajin, habis itu harus disiplin, apalagi itu disiplin, sama ya harus bekerja keras, super keras lah, karena kita bekerja di tempat orang, bukan bekerja di sekolah. Kalau di sekolah kita salah, kita masih dimaafkan, tapi kalau di luar kita salah, itu berbahaya untuk diri sendiri. Jadinya kita jangan buat kesalahan sedikit pun di dunia magang. Itu contoh magang yang Ulun alami. Nah untuk magang, jadi Rama ada memiliki kesempatan magang karena waktu itu di tahun Rama kita nggak provide untuk magang ke pendidikan.
Jadi alhamdulillah ada kesempatan dari Aisyah Kabupaten Banjar yang memfasilitasi beberapa teman dari SLB Negeri 2 Martapura, yaitu Rama, Ya. Rahmat, Eh, terus dua aja ada dari alumni juga ada yang sudah lulus, Abai, Indra, Ica. Nah, yang lain itu masuk ke Boga di LPK Marliana. Nah, Rama ini satu-satunya masuk ke percetakan. Nah, itu gimana tuh Ram, untuk korelasinya antara pembelajaran yang terjadi di sekolah terpakai ya kira-kira di dunia magang atau di dunia kerja yang mau kira-kira Rama masuki? Kalau itu di sekolah sempat belajar desain setiap seminggu sekali kalau nggak salah, desain sama Papus juga desain ya, karena ada basic desain rupanya langsung ada magangnya sablon juga, karena di sablon ada desain rupanya cocok. Nah jadi langsung ke magang sablon baju. Pesan-pesan nih Ram ke guru-guru, maksudnya kan ada pembelajaran yang perlu ditingkatkan, terus kita juga nggak tahu untuk kebutuhan murid di lapangan itu seperti apa kan. Ada komunitasnya sendiri ya, maksudnya teman-teman Rama ada juga yang entah itu bekerja, entah itu melanjutin magang, entah itu ke BLK. Nah, kira-kira yang paling pas nih untuk di SLB Negeri 2 ini apa sih untuk pembelajaran yang bisa disesuaikan kira-kira? Sesuai tergantung muridnya ya. Pertama, misalnya muridnya mau ke boga, ya minimal buat muridnya ada basic boga. Contoh, memasak. Masak kan harus ada basicnya dulu, harus tahu bumbu, harus tahu apa gitu. Kalau di sablon bisa desain sama bisa nyablon baju, itu aja sih. Yang penting bisa ada kemampuan, ada keterampilan yang dibekali ke anak-anak untuk di dunia kerja. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik Ram, maksudnya kan beragam ya, kita nggak bisa menyamaratakan bahwa oh yang masuk ke SMA atau yang naik kelas itu kemampuan atau skillnya tuh sama kayak Rama atau bahkan kayak alumni-alumni yang udah lulus nih. Nah itu gimana tuh biar adik-adik atau teman-teman yang udah lulus kayak Rahmat yang udah bekerja juga sekarang untuk tetap berproses jadi lebih baik kayak gitu. Yang penting semangat, belajar konsisten sama belajar tepat waktu itu sangat penting. Kayaknya itu aja dah. Itu aja. Jadi terima kasih atas kehadiran Rama di bincang-bincang siang ini, karena emang sebenarnya mau mengungkap perubahan itu tadi ya. Jadi antara di awal yang tidak dipercaya atau stigma yang melekat ke Rama bahwa orangnya malesan, jadi nggak usah dibawa kalau lomba dan sebagainya, sampai pada akhirnya ada pembuktian yang dilakukan, terus adalah perubahan di antara orang-orang yang memandang Rama bahwa oh sebenarnya bisa, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita terus peserta didik kita yang lain bisa mencapai titik itu atau bahkan lebih mungkin. Betul. Harapan kita bisa memfasilitasi agar peserta didik kita juga bisa berkembang lebih jauh. Nggak cuman di lomba tapi benar-benar di luar sekolah lah. Ketika terjun di luar sekolah tuh bisa hidup, bisa menghidupi dirinya sendiri. Betul. Terus ketika ada keinginan berkeluarga, ya mereka tahu bahwa kalau nggak kerja nggak bisa makan. Nah itu modal itu dulu aja, karena ada banyak mungkin di antara murid-murid kita yang masih bergantung dengan orang tuanya, dan mungkin juga ada murid-murid kita yang kayak Rama tapi nggak mendapatkan fasilitas yang bagus ketika di sekolahan, jadi ketika lulus bingung mau ngapain kayak gitu. Harapannya sih kita bisa sama-sama untuk provide mereka gimana untuk tetap berkembang, jadi ketika udah terjun di lapangan, ketika udah terjun di masyarakat itu bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya. Jadi kalau istilahnya Rama dulu ya, jadi ini mengutip Rama lagi, jadi aman saja. Setidaknya menunggu settle dulu baru merencanakan untuk nikah atau berhubungan dan lain sebagainya. Jadi selama belum siap, selama belum stabil ekonominya,
apalagi sekarang ya, di kondisi sekarang nggak berani untuk melangkah lebih jauh. Nah gitu, jadi harapannya kita bisa mengubah mindset peserta didik kita, mengubah mindset orang tua dari peserta didik kita, bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa, tinggal bagaimana cara kita memfasilitasi, bagaimana cara kita membimbing mereka untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dari saya cukup, mungkin mau ditutup oleh Rama. Ya kayaknya sudah cukup ini. Ceritanya sangat mantap, karena ini ceritanya belum pernah didengar sama guru-guru lain, karena itu sangat privasi bagi saya sebenarnya, pas sekolah doang. Itu jadi mungkin karena lebih sering bareng saya sama Rama, terus lomba juga bareng, mendampingi adik-adiknya juga bareng, jadi kurang lebih tahu lah POV-nya Rama untuk memandang jalan hidup ya kali ya. Jalan hidup itu seperti apa, ya lebih dewasa lah dibanding 3 tahun yang lalu yang masih kelas 10. Sama muridnya juga tahu Papus gimana, sifat Papus gimana. Aman tuh aja. Kami sudah saking akrabnya, jadinya tahu sama satu sama lain dah. Tahu satu sama lain. Jadi semoga jangan lelah buat berkembang, terus jangan lelah buat mendidik peserta didik kita agar tetap terus ada harapan di kemudian hari, apalagi setelah lulus. Itu dari kami cukup mungkin ya. Terima kasih kepada Ida dan Dayah juga yang sudah mendampingi. Baik. Jangan lupa beli emas. Ya, harga emas naik. Rama aja tahu harga emas. Nah, kan tahu loh, 2,5 ini. Bitcoin? Tahu. Lu masang emas. Lu